Transmit sequence data. Manipulate frequency. Ya, selamat datang sebelumnya. Pada hari ini kita akan membahas 3 soal lagi. Yang pertama soal mengenai katarak dengan soal apakah diagnosis katarak pada kasus laki-laki 60 tahun dengan pandangan kabur sejak 6 bulan yang lalu, tidak disertai nyeri kepala, untuk visus oculi dextra persepsi cahaya, visus oculi sinistra 1/300, oculi dextra terdapat kekurangan lensa dengan inti kecoklatan dan sampai turun ke inferior, dan oculi sinistra terdapat kekeruhan lensa tanpa ada gambaran iris shadow atau iris shadow test negatif. Untuk pilihan jawaban ada 5 dengan jawaban adalah E, yaitu oculi dextra hipermatur dan oculi sinistra matur. Mengapa bisa demikian? Kita bahas. Yang pertama kita harus tahu derajat katarak. Untuk oculi dextra, visus persepsi cahaya atau dengan kata lain 1 tak terhingga. Untuk visus oculi sinistra 1/300 atau masuk dalam rentangan 1/60 sampai 1 tak terhingga dan shadow testnya negatif. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa untuk oculi dextra hipermatur dan oculi sinistra derajat kataraknya adalah derajat matur. Maka dari itu jawabannya adalah E. Untuk soal kedua, apakah diagnosis pada kasus yaitu wanita usia 20 tahun dengan keluhan penglihatan kabur jika melihat jauh, merasa cepat lelah dan tidak tahan lama jika membaca buku, riwayat penggunaan kacamata pada kakak pasien, dan pemeriksaan visus oculi dextra. Visusnya merupakan 20/50 dan dikoreksi dengan kacamata silindris -1 aksis 90 derajat, visus membaik menjadi 20/20, dan oculi sinistra 20/50 visus awalnya dikoreksi dengan kacamata silindris -0,75 aksis 75 derajat menjadi visusnya membaik 20/20, sedangkan pemeriksaan camera oculi anterior dalam batas normal. Ada 5 jawaban dan jawabannya adalah D, yaitu astigmatisme myopia simplex. Mengapa bisa jawabannya D? Karena pertama kita harus tahu astigmatisme memiliki beberapa tipe, yaitu ada 5 tipe, dimana langsung saja. Pertama, untuk oculi dextra dan sinistra, keduanya sama-sama dikoreksi dengan kacamata tanpa lensa sferis atau sferis 0 sehingga tidak dituliskan pada soal, dan ini merupakan bukti atau temuan bahwa satu meridiannya utamanya adalah metropik sehingga tidak membutuhkan lensa sferis. Kemudian untuk satu meridiannya merupakan miopi karena lensa yang dikoreksi adalah digunakan lensa silindris, keduanya minus dan membaik, sehingga bisa disimpulkan dari 2 data tersebut bahwa diagnosisnya merupakan astigmatisme myopia simplex. Sesuai dengan jawabannya D. Kemudian untuk soal ketiga, seorang dokter mempromosikan obat-obatan herbal di TV dengan menggunakan Snelly dan mencantumkan namanya sebagai seorang dokter. Tindakan pada kasus akan termasuk. Ada 3 pilihan jawaban. Yang pertama, tidak melanggar etik profesi. Yang kedua, tidak dibenarkan karena membantu memberikan obat yang tepat. Yang ketiga, boleh dilakukan selama obat yang dipromosikan terbukti kemanjurannya. Dan jawabannya adalah D, yang keempat, atau melanggar etik profesi yang menyebabkan hilangnya kemandirian profesi. Yang kelima, melanggar etik profesi karena tidak meminta izin. Mengapa bisa jawabannya D? Mari kita bahas. Ya, kita lihat kodeks tahun 2012 pada pasal ketiga mengenai kemandirian profesi, di mana pada pasal kedua, subpasal kedua, yaitu bagian A, itu ada larangan setiap dokter untuk memberikan obat yang belum berdasarkan bukti ilmiah atau diakui di bidang kedokteran dan akan menyebabkan kehilangan integritas moral dan keilmuannya, di mana pada soal memang dikatakan dokter memberikan anjuran penggunaan obat herbal, dan di sini belum ada keterangan bukti atau evidence sudah manjur atau tidaknya. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa ini akan melanggar pasal ketiga Kodeki mengenai kemandirian profesi, dan tentunya akan menghilangkan kemandirian profesi tersebut dan sesuai dengan jawaban D. Sekian, terima kasih.